Orang lain yang berburu hewan liar harus bertahan lapar. Kelompok orang ini jelas datang untuk berburu. 2 jam, 9 ekor ikan mas liar. Jika bosan, mereka membawa busur dan panah untuk berburu ayam hutan. Sedangkan pemula hanya bisa bertahan hidup dengan kulit pohon pinus. Mereka hidup dalam keadaan melimpah atau kekurangan. Waktu telah mencapai hari ke-20. Selama periode ini, Brute hidup dalam kemakmuran. Dengan menggunakan belalang sebagai umpan untuk menangkap ikan mas liar. Menggunakan taktik gerilya untuk menangkap dan memindahkan ikan. Memanfaatkan ingatan ikan yang cepat lupa. Secara beruntun mereka terus terjebak. Dibandingkan kelaparan di Patagonia. Hasil menangkap 9 ekor trout dalam 2 jam, sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Mereka tahu dia datang untuk bertahan hidup di alam liar. Mereka yang tidak tahu mengira dia datang untuk berburu. Saat dia kembali dengan senang hati dan penuh hasil tangkapan. Jejak kaki beruang grizzly di tepi sungai membuat Brit waspada. Ya Tuhan, jika bertemu di persimpangan jalan, dia tidak punya peluang. Tidak ingin terlalu muda untuk membawa bekal, harus mencari spot memancing baru lain kali. Kembali ke perkemahan, menggantung potongan ikan di cabang pohon untuk dipanggang di atas arang. Dalam 10 menit, aroma harum mulai menyebar. Khawatir beruang buta mencium bau dan datang menghampiri, membuat Brit gelisah. Sebagai ahli kelaparan dalam episode ini, Brooke tidak hanya tidak menangkap ikan, tapi juga tidak berburu. Sampai sekarang, masih belum diketahui apa yang menjadi andalannya untuk bertahan hidup. Pondok perlindungan dan perapian sudah selesai dibangun. Saatnya menunjukkan kemampuan sejati untuk membuat para veteran terkesan. Membuat umpan palsu dari kayu. Bor lubang di salah satu ujungnya, lalu diikat dengan kawat besi. Membuat perangkat pancing palsu dengan rumus sederhana. Pergi ke tepi sungai terdekat dan mulai memancing. Dilihat dari posisi melempar kailnya. Tidak rela melepas tali panjang pasti tidak bisa menangkap ikan besar. Tentu saja, selama waktu ini Brooke juga tidak diam. Membuat banyak kerajinan tangan dari kulit kayu betula. Ada wadah, cincin kulit, dan anting-anting. Melihat ini membuat orang tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya. Apakah tidak lebih baik menggunakan waktu ini untuk mendapatkan protein? Tanpa semangat, menunggu di tepi pantai setengah hari. Ikan kecil tidak memberi muka, tidak ada yang menggigit kail. Kamera beralih ke sisi Jesse. Entah itu sosis panggang atau ayam panggang di panci besi. Berat badan terus turun 21 pon tanpa terkendali. Dari sini terlihat seberapa buruknya kondisi bertahan hidup. Dibandingkan dengan pantai Vancouver yang dingin dan lembab. Meskipun tidak bisa menangkap ikan, masih banyak rumput laut dan kerang yang bisa dimakan. Sebaliknya, di Mongolia, jika tidak memberikan usaha maksimal, hanya bisa minum angin barat laut. Tidak makan makanan padat selama 5 hari. Jesse tidak tahan untuk tidak memikirkan kulit pohon pinus. Harus diketahui bahwa 300 tahun yang lalu suku Algonquin hidup dari mereka. Menumbangkan pohon besar dengan gergaji. Mengambil sepotong kecil batang pohon. Mengupas kulit pohon. Menampakkan bagian dalam yang putih dan lembut. Terdiri dari ratusan hingga ribuan serat yang bertanggung jawab untuk mengirimkan nutrisi ke pohon besar. Mengupas dengan hati-hati satu lapisan. Tekstur kenyal dan rasanya tak tertandingi. Kemudian minum 2 teguk air putih. Satu-satunya kekurangannya adalah sulit ditelan bahkan setengah hari. Di tengah malam, Brit memanggang di dekat api unggun yang hangat di perkemahan. Mendadak terdengar suara menggeram rendah dari luar rumah. Pengalamannya memberitahunya kemungkinan 80% itu adalah beruang coklat. Kekuatan gigitan yang kuat bisa dengan mudah mematahkan tulang manusia. Takut lawan akan masuk dengan paksa. Dia mundur ke sudut dengan semprotan anti beruang dan meriam penakut beruang. Jika berani menembus, dia tak keberatan untuk menangkap 1 ekor. Waktunya sudah mencapai hari ke-21. Matahari terbit seperti biasa. Brit berterima kasih atas kebaikan Siong Xiazi yang tidak membunuhnya. Dia mulai terbiasa dengan kekacauan suara di sekitarnya. Mengenakan pakaian hutan, dia menuju arah suara semalam untuk menyelidiki. Jika beruntung, bisa menemukan sisa makanan. Di pohon betula di depan, terdapat jejak cakar beruang yang menakutkan. Ukurannya hampir sama dengan wajah tua Brit. Jika dipukul, mungkin ibunya sendiri tak akan mengenalinya. Sudah berapa hari sejak terakhir kali makan ikan? Rasa lapar yang kuat melanda seluruh tubuh Larry. Terus menurunkan berat badan dengan hanya mengandalkan dandelion. Melihat segala sesuatu mulai layu perlahan. Memutuskan untuk menimbun lebih banyak kalori dengan sekaligus. Membawa tongkat penggali untuk mengumpulkan di tepi sungai. Kaya vitamin dan serat alami. Terlalu lapar membuat Larry sering merasa pusing. Takut suatu hari menjadi santapan beruang hitam. Mengumpulkan penuh 1 kantong siap menangkap ikan mas liar lagi. Membawa joran umpan palsu dengan belalang sebagai umpan. Susah payah menangkap 1 tapi lepas lagi oleh ikan. Larry tidak patah semangat, terus berusaha. Ikan juga dengan sopan menggigit kail. Menggeser ke tepi dan dengan susah payah berhasil menariknya ke darat. Beberapa hari tidak merasakan rasa daging. Larry yang terlalu bersemangat berteriak keras ke langit. Benar-benar khawatir tidak bisa bernapas dengan baik. Menggosok-gosok tangan kotor di tepi sungai. Tiba-tiba berdiri dengan tubuh gemetar tak terkendali. Wah, kalau jatuh ke air pasti langsung mati. Mendekati tepi dan menyalakan api. Berencana untuk makan dengan rakus tanpa belas kasihan. Saat dia mengumpulkan kayu bakar. Mata gelap dengan suara keras. Harus diakui, tidur langsung setelah rebah itu enak sekali saat muda. Setelah berbaring tanpa tahu berapa lama, Larry akhirnya bergerak. Dengan susah payah bangun, dia merasakan kelemahan yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Berdasarkan pengalaman kelaparan sebelumnya. Hanya 20 hari, seharusnya tidak semasuk ini. Menggoreng ikan hingga matang 8-90%. Larry sambil mencicipi, dia berpikir panjang. Apakah ini terkait dengan makanan bunga dandelion?
Mereka termasuk tanaman diuretik. Kebanyakan makan dapat menyebabkan pusing akibat dehidrasi. Untuk keamanan, dia memutuskan untuk menghapusnya dari menu. Bahkan hal-hal sepele pun bisa menjadi bencana di alam liar. Setelah kejadian ini, Larry mulai menyadari. Dibandingkan dengan kesehatan tubuh, 500.000 tampaknya tidak begitu penting. Waktunya sudah mencapai hari ke-22. Jesse sudah mulai makan kulit pohon sejak pagi. Dibandingkan dengan kayu tua yang sudah lama, bagian kulit kayu yang lebih enak terletak di posisi cabang. Tanpa sadar, ia mengunyah satu batang penuh. Setelah hampir kenyang, dia juga membungkus beberapa sebagai cadangan. Kembali ke perkemahan dan menggantungkannya di tali payung untuk dikeringkan. Ternyata, makan langsung setelah dipetik lebih lezat. Meskipun tidak menyediakan protein dan lemak, tidak ada masalah dalam menambah karbohidrat dan serat makanan. Satu-satunya yang perlu diperhatikan adalah kembung perut. Setelah sulit ditelan pada awalnya, sekarang hampir sama dengan mengunyah tebu. Sampai saat ini, Jesse sudah 2 minggu tidak buang air besar. Semuanya didukung oleh kekuatan tekad yang besar. Hanya berharap usaha keras seseorang dapat memberikan keluarga kehidupan yang lebih baik. Kemudian ia membawa pulang kayu pinus yang bagus. Hematlah makanan untuk cukup selama seminggu ke depan. Ketika dia mencoba buang air besar lagi, 20 menit berlalu tanpa hasil. Perlu diketahui bahwa tubuh manusia sebenarnya tidak bisa mencerna serat sepenuhnya. Lama-kelamaan, racun akan menumpuk dan menyebabkan berbagai reaksi negatif. Waktunya sudah mencapai hari ke-23. Sebagai ahli kelaparan yang sesungguhnya dalam edisi ini, Sam bangun pagi dan mengambil sedikit air tanpa akar dari tenda. Terdapat campuran kotoran burung dan debu. Rasanya sungguh otentik begitu masuk ke mulut. Melihat segala sesuatu di sekitar berubah dari hijau menjadi kuning, menandakan udara dingin tidak lama lagi akan tiba. Sangat sulit bertahan tanpa gubuk melon yang hangat. Sebelum ini, dia menghabiskan 5 hari untuk membangun kerangka tempat perlindungan. Memilih pohon willow sebagai bahan bangunan. Tidak hanya fleksibel, tetapi juga tidak mudah patah. Memindahkan dan memperbaiki dengan kuat pada kerangka baru. Hanya tinggal 3 dinding sekeliling lagi sebelum selesai sepenuhnya. Namun yang paling penting saat ini adalah menyelesaikan masalah tidur malam ini terlebih dahulu. Menata kayu dengan rapi untuk alas tidur. Dikelilingi semak belukar, bahkan angin kencang sekalipun tidak ditakuti. Seperti merajut jaring duri, bangun dinding. Menyelipkan cabang willow ke sana kemari. Dibangun dengan sedikit energi, 2 dinding tinggi didirikan dengan cepat. Sam mungkin tidak bisa mendapatkan makanan. Efisiensi kerjanya tetap tak tertandingi. Mengenakan jaket loreng. Mendengarkan suara rusa di sekitarnya. Senyum 45 derajat tak bisa dihindari di sudut mulut Dev. Sebagai ahli berburu, tidak ada alasan bagi Dev untuk tidak menangkap seekor. Namun, harus melewati padang rumput di depan dan melintasi punggung bukit terlebih dahulu. Bawa busur panah dan barang bawaan menuju lembah 4,8 km jauhnya. Dibandingkan dengan ayam hutan dan memancing, seekor rusa berat ratusan kilogram bisa menyelamatkan banyak hewan kecil. Tidak lama kemudian, tiba di dekat lembah. Dev bersiap-siap mencari mangsa dengan ringan. Namun di mana ada mangsa, tidak akan kekurangan pemangsa. Dia menyiapkan panah dengan siap sedia. Saat melacak, lebih baik berjalan melawan angin. Untuk mencegah dikenali oleh rasa pemburu oleh rusa kecil. Pada saat itu, suara aktivitas protein lain terdengar di sekitar. Berdasarkan prinsip menembak apa yang dihadapi. Menarik busur penuh dan melepaskan panah menusuk awan. Suara merdu ayam hutan segera menggema di hutan. Kau tertangkap basah, masih berusaha kabur. Meskipun melacak sejauh itu, tidak bisa lolos dari cengkeraman Dev. Langsung mencabut bulu ayam dan melepas jaket lawan. Dia penuh penyesalan. Memohon kepada Tuhan untuk memberikan rusa gemuk dan kuat. Dengan begitu, tidak perlu lagi menyakiti hewan-hewan kecil. Air mata belas kasihan mengalir dari sudut mulut saat perasaan mendalam. Waktunya sudah mencapai hari ke-24. Jesse masih sibuk mengumpulkan kulit pohon yang diasap tanpa henti. Sampai saat ini, sudah mengonsumsi sekitar 3 pon. Untuk mencerna lebih baik, dia bersiap menggilingnya menjadi bubuk. Beberapa abad yang lalu, suku asli Amerika pernah menggiling kulit pohon pinus dan mencampurnya dengan air untuk membuat roti. Datang ke tepi sungai untuk membersihkan batu kerikil. Menggiling berulang kali dengan panci besi hingga menjadi bubuk halus. Untuk memproses lebih lanjut dengan lebih detail. Sibuk dengan tiba-tiba perutnya terasa tertekan. Awalnya tidak begitu masalah. Semakin lama, rasanya semakin kuat. Sampai rasanya sangat sakit dan sulit untuk berdiri tegak, napasnya tersengal. Berbaring di tanah sambil memegang perut dan berguling-guling. Rasa sakitnya tak tertahankan, seolah-olah tersayat oleh duri besi. Meskipun bermain, namun ini bukanlah lelucon. Kehilangan nyawa, tidak peduli berapa banyak uang yang dimiliki. Langsung menelepon nomor darurat tim produksi. Mendengar berita, mereka segera mengemudikan truk 8 roda. Sebuah rombongan orang tiba di perkemahan. Dia sama sekali tidak pernah menyangka akan keluar karena sembelit. Dibantu oleh staf, dia keluar dari tantangan ini. Dengan kekurangan makanan, para peserta mulai kelaparan. Siapa yang akan pergi selanjutnya? Mari kita lanjutkan keseruannya pada episode berikutnya.